aturan-aturan, saya kira ini bisa menjadi bagian dari landasan kami, karena memang dibuat undang-undang ini oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tentu ini bisa menjadi landasan dasar kami. Tetapi kita ingin lebih dari itu sebetulnya. Jadi apa yang tadi disampaikan yang menarik ya, saya tadi terpikir cukup panjang juga. Ya kenapa tidak? Namanya itu adalah yang berbahasa Indonesia Melayu. Kemudian Ibu Wali Kota yang mewakili, kemudian operasi pangkat OPD, kemudian Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kepri, kemudian orang tua kami. Terkait dengan ini dalam rangka persiapan pembentukan asosiasi anggota parlemen berbasis Melayu. Kebetulan saya orang Melayu, Pak. Jadi Melayu tulen, saya bapak Melayu, emak Melayu penyengat. Jadi kalau keturunan ke-6 kalau saya tak salah penyengat gitu. Jadi kalau saya ditanya pertama, pasti kita sebagai orang Melayu mendukung asosiasi anggota parlemen berbahasa Melayu. Karena itu adalah darah daging kita yang terlahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tapi kalau seandainya kita lihat bahwa Indonesia kan ada lebih kurang 700 Pak bahasa ibu. Jadi dari 700 bahasa ibu itu dijadikan bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu. Itu artinya bahasa Melayu adalah bahasa yang banyak dan dikenali oleh semua orang. Jadi kalau kita pergi ke negara tetangga aja, Singapura, Malaysia gitu, kalau kita gunakan bahasa dengan logat atau dialek yang disampaikan Pak Rida tadi, itu mungkin sebagian mereka tidak ngerti gitu. Tapi kalau seandainya kita menggunakan dengan logat bahasa Melayu ya, maka hampir semua orang Malaysia pasti ngerti dengan ucapan kita gitu. Terutama di pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada satu pertanyaan paling besar adalah sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu atau bukan? Itu aja. Kalau seandainya dia bersumber dari bahasa Melayu dan itu sebenarnya bahasa Melayu, sebenarnya tak ada masalahnya dengan undang-undang yang disampaikan oleh Bapak dari lembaga. Berarti hanya problem logat saja gitu. Nah, itu. Tapi kalau seandainya bahasa Indonesia hari ini tidak lagi diakui sebagai bahasa Melayu, misalnya atau hanya sekedar sumber awal dulu, berarti ada problem dari segi undang-undang yang harus kita telah lagi gitu, sehingga dia bisa dijadikan sebagai bahasa yang dibisarkan bahasa forum pada hari ini. Saya ingin sebenarnya hari ini di forum ini kita menggunakan bahasa Melayu gitu, bahasa kita ini sebagai orang Melayu Tanjung Pinang gitu. Tapi kalau seandainya kita baca undang-undang maka dia menyalahi dari segi aturan gitu. Karena tadi dalam forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia itu ya. Nanti ramai tak datang gitu dan tak mengerti gitu. Karena di rumah dia terbiasa bahasa Melayu, saya tak pakai bahasa Melayu tadi gitu. Supaya bahasa Melayu itu adalah menjadi jiwa dalam diri kita masing-masing. Dan terkait dengan asosiasi parlemen dengan menggunakan bahasa Melayu, kalau seandainya saya orang pendidikan hari ini Pak, saya pengen ada hari tertentu malah wajib di perguruan tinggi bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi gitu. Tujuannya apa gitu? Satu disampaikan oleh Bapak ini bahasa Melayu itu identik. Baik, sama seperti rekan-rekan sebelumnya dari STAIN dan juga dari Umrah, kami Pak Fadli tentunya sangat mendukung inisiatif pembentukan asosiasi anggota parlemen berbahasa Melayu. Dalam artian ini berarti kan tidak bersifat kelembagaan parlemennya, tapi adalah individu-individu anggota parlemen di masing-masing negara yang menggunakan bahasa Melayu. Intinya seperti itu. Saya pikir sah-sah saja. Ya ini sama seperti kita geng motor atau lain sebagainya tentunya. Nah ini kebetulan sesama anggota parlemen yang ada dari negara-negara yang kebetulan ada bahasa Melayunya berkumpul dan kemudian menyepakati membentuk asosiasi. Saya pikir agak berbeda dengan kalau Bapak Kepala Kantor Bahasa, wajar saja karena memang tugas beliau ya harus menjaga bahasa Indonesia. Tapi kalau bicara tentang nama, tadi juga Pak Fadlizon sudah menyebutkan nanti yang digunakan istilahnya tentu istilah bahasa Inggris, association-nya. Tentunya sah-sah saja tidak mengacu kepada aturan baku undang-undang yang ada.
Nah, sebenarnya tadi disampaikan oleh rekan dari Umrah bahwa kita di perbatasan ini sebenarnya kalau bicara diplomasi, Pak, sebenarnya kalau bicara dengan negara tetangga seringkali dari Jakarta sering berkonflik atau berkonflik secara lisan. Kadang-kadang juga Pak Fadli juga sampaikan di Jakarta yang ribut nanti di antar dua negara, kami yang di perbatasan yang penting kadang-kadang, Pak. Penting harus bersikap. Tapi alhamdulillah, Pak, dengan bahasa tadi juga Pak Faisal menyampaikan, kita kalau kebetulan juga saya baru menyelesaikan studi di sana di Malaysia, alhamdulillah kalau saya Pak Faisal lolos semua bahasa Melayu saya, berarti bisa diterima. Saya tak pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Melayu dan diterima dan lulus. Bahkan kita kalau pergi di sana tidak disangka orang Indonesia mungkin, karena dianggap bahasa kita apakah seperti Johor atau kemudian sama seperti bahasa Iban di Malaysia Timur. Jadi kita tidak merasa aman di sana karena bahasa. Jadi ketika kita berbicara dengan teman-teman di Malaysia, mereka tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya dari Indonesia, sehingga kita merasa nyaman juga berada di sana. Dan tidak hanya di sana, tapi juga di Singapura juga demikian. Malah tadi saya nunggu kemarin waktu Perdana Menteri Singapura datang ke Lagoy bertemu Pak Jokowi, saya pikir dia akan menggunakan bahasa Melayu sebagaimana dia sekitar 1 jam ya Pak Warek, dia berbicara pidato bahasa Melayu di Singapura untuk menarik perhatian, walaupun itu politik juga gitu. Jadi dia gunakan bahasa Melayu, bahkan Presiden Singapura juga sekarang orang Melayu. Ada kepentingan politik tentunya, tapi ini momentum saya pikir Pak, ketika anggota parlemennya juga harusnya bisa berbahasa Melayu, bukan bisa maksudnya menggunakan bahasa Melayu. Nah sayangnya kemarin waktu di Lagoy dia pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau berdiplomasi dengan bahasa Melayu akan jauh lebih kuat lagi hubungan kedua negara ini, sehingga konflik-konflik yang tadi betul kata Tok Rida sebenarnya ada persoalan ekonomi aja, tapi bisa luluh semuanya ketika kita sudah sama-sama duduk di kedai kopi bercakap pakai bahasa Melayu, selesai semua urusannya Pak. Dan anggota parlemen kan juga sebenarnya kerjanya pakai cara bicara Pak Faisal, apa untungnya sebagainya, paling tidak minimal untungnya mereka datang lah Pak kita, itu dulu gitu kan, sehingga semakin mengikat lagi hubungan emosional yang memang kalau dari bahasa Melayu itu tidak ada strata, mungkin gitu, baik. Tidak ada bahasa halus, bahasa kasar seperti kalau kita ke Bandung, bahasa Sunda kita harus gunakan yang halus kalau dengan orang tua. Di Jawa juga begitu, di Solo dan sebagainya. Tapi kalau kita di sini berbahasa Melayu tidak ada strata bahwa ketika yang penting sopan. Mungkin itu yang agak luar biasanya. Dan saya rasa sumbangan Kepri atau Melayu di Kepulauan Riau ini kepada di Pasikda, Kepala OPD, tokoh-tokoh masyarakat, kawan-kawan dari perguruan tinggi yang telah memberikan masukan-masukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada hari Jumat yang berkah ini dapat kita manfaatkan kedatangan Pak Fadlizon yang jauh-jauh dari Jakarta walaupun dalam musim Omikron ya, COVID. Zona merah sana Pak ya? Zona merah. Oke, Pak Fadlizon sebaik pantun terbang sekawan burung nuri hingga di dahan pohon cermai. Selamat datang Pak Fadlizon dan rombongan di Kepri negeri Melayu yang indah permai. Saya Dr. Tempo Afriyal Dahlan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri. Pada kesempatan yang baik ini tentu kami menyambut sangat gembira ada upaya persiapan pembentukan asosiasi anggota parlemen yang berasal dari negara yang berbahasa Melayu. Kita langsung saja menyampaikan pertanyaan karena tadi sudah banyak dibahas oleh teman-teman ilmuwan ya yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Kepri. Yang pertama saya ingin bertanya, kalau tadi disebut bahasa Indonesia itu berasal atau bersumber dari bahasa Melayu, itu mungkin sudah tidak terbantahkan. Kita tahu bahwa di provinsi sajalah, provinsi Kepri jelas, provinsi Riau jelas itu berbahasa Melayu. Apakah semua daerah bisa di semua daerah provinsi NKRI bisa dikategorikan sebagai daerah berbahasa Melayu karena dia berbahasa Indonesia?
Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak Fadlizon, dengan adanya gagasan pembentukan asosiasi anggota parlemen berbahasa Melayu, tentu kita berbicara soal negara yang berbahasa Melayu. Apakah sudah terinventarisir negara-negara mana saja yang berbahasa Melayu? Ya, kita tahu mungkin Malaysia, Brunei, Indonesia sebagian ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ketahui, progres dari pembentukan asosiasi ini Pak, yang sudah dilakukan, apa sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan negara-negara yang berbahasa Melayu? Nah, kami ingin tahu, karena kami yang berada di borderline ini, yang di perbatasan negara, sesama negara Melayu. Terima kasih atas kehadirannya di Kota Tanjung Pinang, Bapak Sekda Kak Eko, tadi panggil saya kakak, jadi saya Kak Eko juga. Bapak ibu-ibu, Dato, sesepuh, tokoh, dan para pimpinan kursus pendidikan tinggi, para pimpinan OPD, dan di sini di depan ada senior saya, Dr. Rijal. Terima kasih kehadirannya. Mohon izin bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang, ini adalah merupakan sebuah apresiasi tersendiri bahwa dengan kehadiran dari Bapak Fadlizon, terus terang mohon izin bahwa Tanjung Pinang Bapak sangat terkenal sekali. Mungkin kalau keluar sedikit nanti banyak sekali masyarakat yang dulu. Jangan kaget Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang itu budi pekertinya sangat begitu santun, sehingga sangat mengenal orang budi. Baik, mungkin ini sebagai masukan dan mungkin ini pertimbangan bahwa memang kita tidak lepas bahwa khususnya ibu kota provinsi ini, kalau misalnya dalam hal mengenai bahasa Melayu akan menjadi bahasa asosial anggota parlemen bahasa Melayu, jadi ada pendekatan yang secara historical approach. Kalau secara historical approach itu kami yakin bahwa tokoh-tokoh Melayu yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya itu bisa dijadikan sebagai sumber ilmu untuk mendapatkan bahan yang lebih lengkap. Kami yakin dari tokoh-tokoh ini secara historical, karena memang kalau kita bicara tentang bahasa, kita ini saya juga sudah mulai pakai kita nih. Kita mau kemana? Ya, Pak Warek ya. Jadi saya lihat bahwa karena kami mohon izin di sini baru 2004 masuk, sekarang 2021 berarti 17 tahun. Kami sangat terasa sekali dan kami bangga tinggal di Kota Tanjung Pinang. Dan dialek dan tekstual inilah yang merupakan menjadi permasalahan yang harus dipadu padankan sehingga menjadi sebuah kajian yang sangat lengkap dan adekuat dan akurat. Pinang ini ada beberapa pendidikan tinggi yang mungkin akan visi dan misinya salah satunya adalah pelestarian budaya Melayu. Yang terakhir mungkin yang ketiganya bahwa selain dari bahasa, di sini ada muatan budaya, muatan adat, muatan budi pekerti. Dari budi pekerti ini yang dikembangkan oleh keluarga masyarakat Melayu ini tentunya perlu dieksplorasi dan dihargai. Penghargaan ini barangkali menjadi ini harapan dari masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya masyarakat Melayu yang ada di Kota Tanjung Pinang. Contoh dalam hal memasukkannya kurikulum di dalam kurikulum pendidikan, baik itu kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah maupun kurikulum yang tinggi. Ini harapan saya sedikit menceritakan masalah organisasi saja bagus. Artinya organisasi ini adalah organisasi Melayu yang sudah saya ikuti lebih kurang 15 tahun. Nama organisasi ini adalah Dunia Melayu, Dunia Islam yang berpusat ada di Malaka, Malaysia. Yang hari ini presidennya Tan Sri Ali Rustam, itu semacam sultan lah, tingkat sultan di Malaka itu.
Di dalam gelombang dunia Melayu dunia Islami ada sekitar 21 negara, Bapak Rizal, 21 negara. Dan alhamdulillah dalam bungkusan dunia Melayu Islam ini 80% setiap konvensi dan pertemuan dan musyawarah menggunakan bahasa Melayu. Hanya 20% aja bagi bahasa asing. 80%-nya tetap menggunakan bahasa Melayu. Nah, Cina, Thailand, terus ada negara baru dimasuk lagi, Inggris dengan Kanada yang baru masuk dalam Indonesia. Nah, ini satu hal yang sangat, maksud saya sangat bergiring dengan parlemen ini. Seandainya mungkin parlemen ini insya Allah bisa terwujud dengan bahasa tadi, bahasa Melayu menjadi bahasa internasional. Kalau tidak salah saya pernah baca dulu ada seminar di Taman Indonesia Indah berbiasa waktu zaman Bu Tati Suryati Kamanan, wali kota Padang. Beliau juga pernah membahas sebenarnya masalah bahasa Melayu menjadi bahasa internasional. Dulu tahun berapa, 2000 berapa pernah saya baca itu. Tapi alhamdulillah bahasa itu tetap menjadi bahasa kita, bukan bahasa internasional. Dan harapan kami tadi mudah-mudahan parlemen berbahasa Melayu ini, kita tahu bahwasanya asal usul daripada bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Saya coba bayangkan dulu kalau adanya 17 Agustus 1945 Pak Karno menggunakan bahasa daerah proklamasi, mungkin kita tidak paham. Tapi alhamdulillah ini dengan bahasa Melayunya kita menjadi paham. Ini ada sedikit sejarah waktu saya di Papua atau PON ya Pak Badisar. Nah kebetulan kami atlet dan ofisial semuanya nginap di kampus Universitas Sulawesi dan beberapa universitas. Langsung aja sama Pak Fadlizon ya. Terima kasih. Saya baru beberapa minggu yang lalu itu kedatangan seorang budayawan nasional. Mungkin Pak Fadlizon tahu, dan temu koordinator juga namanya Asri Zano. Jadi beliau ini sering menggagas sekarang tidak level Indonesia, tapi sudah level Asia, yaitu lomba cipta puisi se-Asia, lomba cipta kuridam se-Asia. Tadi dikatakan untuk tidak memang kita disatukan oleh ada tradisi dan budaya. Jadi saran kami nih Pak Pandi, jika dimungkinkan ya, nanti saya minta beliau cek sama Pak Pandi, bisa nggak difasilitasi jadi kita juga masuk melalui budaya dengan negara-negara yang boleh dikatakan seruput berbahasa Indonesia itu kan luar biasa. Kalau ada deklamator sedunia dibuat di Indonesia, difasilitasi oleh PKP Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi tidak hanya secara politik tapi juga secara budaya, kan kita kan lentur dan kita cair di budaya itu. Bisa bayangkan kalau dari Madagaskar, dari Afrika Selatan, dari Suriname itu datang ke Indonesia, pergi ke bunda bahasa Indonesianya itu. Dan itu mungkin difasilitasi Pak Padil juga seorang seniman dan budayawan. Dan insya kami dari Kepri siap hadir bersama Datuk Rina untuk mensupport ini, sehingga nanti mudah-mudahan tahun ini mereka mengadakan rencana di Kepri ini, Pak Padil. Tanggal 9 September kami sudah masukkan ke Pak Gubernur. Jadi kalau sama Risa dengan kawan baik itu. Iya, pas betul tuh. Jadi karena Pak Padi sudah menyampaikan konsep ini kan, jadi disambung dengan dari segi seni budayanya. Jadi betul-betul pemerintah sana juga tahu secara politik kita disatukan dengan bahasa Indonesia, secara budaya juga. Sehingga ini ada benang merahnya. Dan saya yakin dengan kesenimanan, kebudayaan dan humanisnya Pak Padli ini hal ini bisa terwujud. Demikian, terima kasih. Aturan-aturan saya kira ini bisa menjadi bagian dari landasan kami, karena memang dibuat undang-undang ini oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tentu ini bisa menjadi landasan dasar kami. Tetapi kita ingin lebih dari itu sebetulnya. Jadi apa yang tadi disampaikan yang menarik ya, saya tadi terpikir cukup panjang juga gitu. Ya kenapa tidak namanya itu adalah yang berbahasa Indonesia Melayu gitu ya. Itu juga menurut saya masukan yang sangat bagus dan berharga. Itu tidak ada polemik gitu. Toh bahasa Indonesia Melayu. Nah, kemudian secara historis tentu kita akui bahwa bahasa Melayu berangkat dari
tokoh yang juga sudah menjadi pahlawan nasional, Raja Ali Haji, yang membuat konseptualisasi dari bahasa Melayu dan sudah menjadi pahlawan nasional. Saya kira ini adalah fakta sejarah ini. Dan buku-buku yang ditulis oleh beliau juga di abad ke-19 itu menunjukkan bahwa secara historis sulit untuk dibantah. Baru kemudian Van Ophuijsen, saya pernah ziarah ke makamnya Van Ophuijsen di Leiden. Malah saya belum ke Raja Ali Haji, insya Allah besok. Jadi saya kira benar sekali Van Ophuijsen itu yang membuat juga tulisan-tulisan tentang bahasa Melayu, dan berdasarkan apa yang telah dilakukan awalnya oleh Raja Ali Haji. Saya juga di perpustakaan saya, kebetulan saya 40-an sudah ya, berbahasa Melayu, dan kemudian baru koran-koran lainnya cukup banyak yang sudah berbahasa Melayu di tahun 1800-an akhir, paruh kedua. Di paruh pertama itu yang saya tahu, yang saya ingat itu adalah Selopret Melayu. Saya kumpulkan fisiknya dan cukup banyak. Saya kumpulkan ribuan koran-koran di zaman itu tahun 1800-an dari berbagai daerah yang berbahasa Melayu, yang berbahasa Belanda juga ada. Yang berbahasa Belanda sudah ada terbit di tahun 1811 yang saya punya di fisiknya. Penyerahan plakat dari PJ Sekda kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, dan untuk selanjutnya dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI kepada PJ Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Satu, dua. Oke. Dan untuk selanjutnya dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Teguh Afrizal Dahlan MM. Oke. Satu, dua. Dan untuk selanjutnya kami panggil Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Endang Abdullah SKP MSI. Satu, dua. Dan selanjutnya Ketua Stisipol Tanjung Pinang, Bapak Endri Sanopaka MPM. Satu, dua. Dan untuk selanjutnya Ketua Stain Sultan Abdurrahman, Bapak Dr. M. Faisal MAD. Satu, dua. Satu, dua. Dan untuk selanjutnya Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Asep Juanda SAG MHum. Satu, dua. Oke.
Dan untuk selanjutnya Bapak Rida Kaliaksi. Satu, dua. Baik, selesai penyerahan plakat selesai. Kita akan abadikan momen ini dengan foto bersama. Dan lainnya, baik, kepada pemudangan kami persilakan untuk ikut bergabung bersama. Kita akan abadikan momen ini dengan foto bersama. Baik, mohon izin MC akan pandu 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu untuk kepalkan tangan kanannya ke depan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kami informasikan